Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat hadir dalam ruangan aula kantor Kepala Desa Terong ini, yaitu mengikuti rapat paripurna BPD pemaparan visi misi calon Kepala Desa Terong periode 2021-2027 dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa pula saya mengajak pada kita sekalian untuk senantiasa mensyukuri atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berupa umur kita yang panjang, nafas kehidupan yang senantiasa kita hirup. Yang berikut saya mengajak pada kita semua untuk selalu mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyertai kita dalam setiap derap langkah kita dalam menapaki kehidupan di luar tanah Terong yang tercinta. Salam dan salawat selalu kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan. Yang kami hormati amak orang tua, mehen lowo, mehen suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Terong yang sempat hadir dalam forum paripurna ini. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD bersama anggota. Yang saya hormati pula Pak Ketua Panitia dan anggota. Yang saya cintai pelaksana tugas Kepala Desa dan perangkat desa yang sempat hadir, unsur perempuan, unsur pemuda, unsur pendidik, serta kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya cintai. Dalam tahapan-tahapan yang dilakukan oleh panitia hari ini, kita pada fase pemaparan visi misi calon. Olehnya itu, izinkanlah saya selaku calon kepala desa untuk memberikan pemaparan kaitan dengan visi misi saya dalam berkarya untuk Gelekat Lewat Tanah Terong yang tercinta untuk tahap berikutnya, atau lebih kerennya adalah di fase 2 periode. Itu harapan. Baik, untuk visi dan misi saya, yang pertama saya sampaikan kaitan dengan visi. Itu terwujudnya masyarakat Desa Terong yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ini sangat kompleks. Visi yang saya sajikan ini, karena Desa Terong sudah berada pada fase mandiri, maka dalam kemandiri itu tujuan terakhirnya adalah mewujudkan masyarakat Desa Terong yang sejahtera. Setelah sejahtera, maka kita juga harus diimbangi dengan akhlak yang mulia. Dalam visi ini saya sajikan beberapa misi, poin misi. Yang pertama, misi saya membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam fase mandiri, itu tingkat pemberdayaan ini perlu kita screening dalam hal sebagai skala prioritas supaya kehidupan ekonomi masyarakat rumah tangga di masyarakat Desa Terong ini bisa berkembang dan mandiri. Dalam misi saya yang pertama ini adalah kaitan dengan
bagaimana kita bisa memberikan permodalan untuk usaha ekonomi masyarakat Desa Terong, supaya dalam usaha itu dia mengalami yang kategorinya adalah mandiri. Kemandirian ekonomi itu, contoh kita sekarang ini dalam keadaan kurang mencintai pekerjaan kita sendiri. Maka dalam desa yang kategori fase mandiri, kita harus kembali mencintai apa yang menjadi pekerjaan kita. Ya, nelayan tetap menjadi nelayan. Yang petani, bagaimana kita juga menciptakan dia menjadi petani yang profesional, yang pedagang, yang buruh, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti penjabarannya ada pada program. Kaitan visi saya yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kerjasama antar pemerintahan, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, serta mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi, dalam fase mandiri, bagaimana pemerintah memperhatikan kaitan dengan kerjasama bersama pelaku-pelaku usaha yang ada di desa kita ini. Ini kita harus gembleng. Contohnya dia bisa kita jadikan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa berkarya, bisa kembali mencintai apa yang mereka kerjakan. Yang berikut, yang ketiga adalah meningkatkan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan lapangan kerja. Dalam misi ini, yang jelas kita harus mengejar yang namanya PAD kita. Jadi PAD kita itu untuk sementara berada pada pendapatan BUMDes dan pendapatan Badan Pengelola Air Minum. Bagaimana kita bisa berkreasi untuk di sumber-sumber yang lain. Jadi hanya bukan itu saja, tetapi mari kita kejar dalam fase mandiri ini, PAD kita harus lebih optimal supaya dalam kategori mandiri dia mampu membiayai dirinya sendiri. Yang berikut kaitan dengan misi saya. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam fase ini bagaimana kita menciptakan kondisi bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang handal, yang mampu bergaining, mampu bersaing dengan desa-desa tetangga, maka kita harus siapkan secara dini. Dalam fase mandiri ini, kita punya sumber daya manusia yang cukup handal, maka ada kegiatan-kegiatan nunutan program-program dalam menjawab visi ini. Misi ini adalah seperti yang disampaikan bahwa kita harus mandiri. Maka dalam segala hal, baik manusianya, kita ciptakan supaya dia bisa mampu untuk bergaining, untuk bersaing dalam menatapi kehidupan di era-era yang dalam program tertentu dia akan mengikuti globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang jelas, kegiatan-kegiatan sarana prasarana yang saya sudah laksanakan di periode saya yang kemarin akan tetap saya lanjutkan apabila saya terpilih. Niat saya adalah saya ingin untuk kembali untuk berbuat demi luhur tanah Terong yang tercinta. Yang berikut, misi saya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipasif, transparan, dan akuntabel. Jadi dalam mewujudkan pemerintahan ini, maka pemerintah itu harus bersih, bebas dari kotoran-kotoran, bebas dari hal-hal yang negatif. Yang efektif adalah dia harus cepat dan rapi. Yang demokratis adalah memiliki hak yang sama, dan yang profesional adalah secara benar dan melakukannya menurut etika ataupun sikapnya, dan aspiratif adalah sikap yang termartabat dan memasuki dalam masukan ataupun petua. Partisipatif adalah ambil bagian yang terikat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, dan transparan adalah nyata, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dan lewat sajian pembuktian. Jadi pemerintah itu dia menyelenggarakan roda pemerintah, dia harus mampu dengan ketahanan sumber daya manusia kita yang ada di dalam perangkat yang saat ini perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan supaya mereka bisa mampu mengelola semua tatanan pengelolaan yang ada di desa kita yang tercinta ini. Yang berikut saya sampaikan bahwa kemandirian desa adalah kemampuan real atau nyata dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengantar dan mengurus kepentingan desanya atau rumah tangganya sendiri menurut pola kerja dan aspiratif masyarakat, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap demi tahap tetap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain atau pihak-pihak luar tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan desa-desa lain ataupun daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Itulah mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang berakhlak mulia itu ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupnya kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokok manusia seperti pangan, papan, sandang, dan perumahan ataupun kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, budaya, ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pemberantasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Serta adanya iklim berusaha dan kegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat. Ini perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan yang ingin kita raih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras untuk dapat meraih kemajuan kepada dimensi mental, spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non-fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja pemerintah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan. Yang berikut saya sampaikan kaitan dengan program unggulan saya, program kerja skala prioritas. Yang pertama, program peningkatan kemandirian ekonomi melalui penguatan permodalan pelaku usaha. Kita di sini banyak pelaku usaha yang perlu kita tingkatkan, perlu kita gairahkan dalam hal memberikan modal yang secara cuma-cuma tanpa pengembalian sesen pun, karena ini adalah faktor pemberdayaan. Dana pemberdayaan ini kita serahkan kepada masyarakat bagaimana supaya dia bisa mampu mengelola usahanya supaya dia lebih tingkatkan pendapatan rumah tangganya. Itu yang paling penting. Jadi kelompok-kelompok usaha yang ada di desa ini perlu kita tingkatkan, kita danai secara modal, dan dia harus berkelanjutan. Dalam kelompok usaha ini juga dia harus bekerja sama dengan badan usaha milik desa kita yang ada di desa. Yang berikut, program peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaku usaha atau kelompok usaha dan badan usaha milik desa. Kenapa kita harus peningkatan kapasitas? Karena mereka harus mampu untuk memanage apa yang mereka kelola,
Maka lewat pelatihan atau bimbingan mereka perlu kita programkan untuk kedepannya supaya mereka bisa bersaing dalam hal tata kelola apa yang mereka usahakan dalam bidangnya masing-masing. Yang berikut program pengembangan sektor pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perikanan serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, program pengembangan sektor pertanian ini memang selama ini para petani kita bercocok tanam itu ala turunan, tidak secara profesional. Oleh itu bagaimana kita mengarahkan kita harus mampu mendatangkan bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Kaitan dengan perikanan yang jelas pemerintah harus mampu menjawab kaitan dengan alat-alat tangkap yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Saya ini sarjana perikanan. Saya selama ini saya belum sentuh laut. Dan saya mampu akan membawakan warna baru kaitan dengan subsektor perikanan. Saya akan mendata semua itu dan saya akan berikan alat-alat tangkap yang dibutuhkan. Dan saya sudah berjanji kepada Dinas Perikanan secara teknis bahwa saya adalah sarjana perikanan yang menjadi jabatan kepala desa saat ini, dan saya akan membuktikan. Dan jangan menjadi iri dalam dinas teknis, tapi dinas teknis akan kembali melihat saya sebagai seorang sarjana jeblosan perikanan. Jadi ini menjadi skala prioritas saya. Yang berikut adalah program peningkatan pendapatan asli desa. Minta maaf, yang nomenklatur kaitan ekonomi kreatif itu banyak sekali, contohnya fashion show ataupun alat-alat peraga untuk kita nikah, banyaknya kita datangkan dan dari luar. Bagaimana ada kelompok ini dia bisa berkreasi, berinovasi kaitan dengan ekonomi yang diciptakan untuk kaitan dengan kreativitas mereka, maka mari kita layangkan itu. Kita siapkan anggaran secara cuma-cuma untuk mereka bisa berkembang. Yang berikut peningkatan pendapatan asli desa. Ini paling penting. Kaitan dengan desa mandiri dia harus mempunyai pendapatan juga yang cukup tinggi. Kaitan dengan pengelolaan air yang sekarang yang sudah di lapangan ini, stimulan yang kurang lebih yang kami masukkan dalam APBDes tahun 2022 kemarin, pada saat itu jadi masa saya, maka pendapatan kita tahun 2022 kaitan dengan PAD kisaran 200 juta rupiah. Jadi ini juga menjadi tatanan program yang sangat menjadi skala prioritas karena kita punya banyak pengelolaan yang harus kita lakukan kaitan dengan pengejaran PAD kita. Yang berikut program peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan asrama bagi mahasiswa asal Terong di Kupang. Ini ada juga menjadi, saya sudah tuangkan dalam APBDes untuk penyiapan lahan asrama, dan berikut target saya adalah 2024 bisa selesai di sana kalau apabila saya terpilih. Kenapa? Karena itu adalah menjadi skala prioritas. Kita harus perhatikan bahwa biaya hidup yang anak-anak kita yang kuliah di Kupang cukup tinggi. Maka mari kita siapkan fasilitas itu dengan tujuan bahwa mereka terlepas dari biaya-biaya lain. Tapi marilah apa yang menjadi pencanangan saya, menjadi target saya, menjadi skala prioritas saya ini insya Allah terjawab dan mudah-mudahan menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang berikut program pelestarian tarian beku melalui kerjasama bidang pendidikan dan kebudayaan dengan memasukkannya sebagai kurikulum lokal. Ini saya akan perjuangkan karena selama ini tarian beku ini kita seakan-akan bisa menjadi punah kalau kita tidak tuangkan di dalam kurikulum SD. Maka kerjasama ini akan kami lakukan, kami akan masukkan sebagai kurikulum lokal. Yang berikut program peningkatan penyelenggaraan pendidikan TK PAUD, ini adalah wajib yang selama ini saya sudah lakukan dan akan berkelanjutan dalam program peningkatan. Dipercepat waktu. Ya, saya minta maaf tadi waktu nomor urut 1 juga sudah 10 lebih 15 sudah, ini sudah mau 20. Ya,
nomor urut 1 tadi saya sudah hitung, dia lebih 5 menit, maka saya juga diizinkan lebih. Ya, Diperingatin. oke, saya tidak diperingati, terima kasih. Program peningkatan kapasitas remaja masjid, pengasuh TPA Al-Quran dan pembinaan keagamaan, ini perlu kita tingkatkan. Yang berikut program peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, ini juga harus menjadi andalan. Program penguatan kelembagaan adat dan masyarakat, ini harus ada. Lembaga adat itu harus kita bentuk supaya mereka adalah menjadi suara yang harus kita dengar dalam tata kelola pemerintahan kita ke depan. Yang berikut program pemberdayaan kelompok perempuan dan disabilitas, ini juga sangat penting. Selama ini mereka kurang diperhatikan, mungkin mari kita tingkatkan program ini. Yang berikut program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Pulindes Posyandu, itu baku. Program peningkatan keamanan dan ketertiban desa, program penyediaan air bersih, program penghijauan lingkungan dan sumber mata air, program pembangunan rumah tidak layak huni, tentunya sertifikasi lahan masyarakat, program pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan, program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, program pembangunan talut yang ada di pemukiman maupun talut yang ada di penahan abrasi pantai, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, semuanya adalah peningkatan. Karena saya sudah berbuat, maka saya harus meningkatkannya di masa apabila saya terpilih lagi sebagai kepala desa Trong. Mungkin hanya ini saja, saya minta maaf Pak Bupede, saya mungkin lebih waktu, saya minta maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi fi sabilillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.